sedangkan anak yang introvert, anak berusia anak laki-laki ya, anak laki-laki berusia 10 tahun, agar orang tua terhindar dari toxic parent. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita bersikap di depan anak pada saat kita lagi berantem dengan suami dan posisi kita sebagai istri lagi menangis. Tiba-tiba anak melihat kita dan si anak bertanya kepada ibu. Mungkin maksudnya bertanya mengapa ibu menangis. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya anak tidak berpikir kalau ayahnya telah menyakiti ibunya. Bagaimana cara menegur anak perempuan di bawah 5 tahun kalau dia memukul temannya agar tidak menyakiti perasaannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengobati pengasuhan terhadap anak yang sebelumnya sudah terlanjur dididik dengan topik, maksudnya dengan toxic parenting itu sendiri. Dan mungkin kalau aku seperti yang dikatakan dokter, dia sedih saat sore ibunya tidak ada karena bekerja. Dan yang terakhir, Ibu Isa, bagaimana kalau anak-anak sudah dewasa? Bagaimana cara memperbaiki yang sudah terjadi pada anak akibat toxic parenting yang sudah pernah orang tua lakukan pada anak-anak tersebut? Kalau anak introvert dan sebagainya ya, nomor satu kita belajar dulu nih introvertnya yang gimana, karena introvert kan banyak yang dominan apa, yang pemikir kah, pengamat kah gitu. Intinya adalah anak introvert ini kan pemikir. Ya, intinya pemikir, sehingga ya dia ini bisa juga nanti pakai pendekatan bahasa kasih sayang. Anak introvert ini pemikir ini bisa diambil hatinya itu dengan menemani dia, kemudian sentuhan fisik atau hadiah, itu ada 3. Nah, itu harus ingat-ingat waktu kecilnya dia senangnya apa sih? Artinya gini, kalau pas kita lihat dia makan di bawah, temenin. Kalau nggak ngomong. Dia senang ibunya ada, cuma nggak ngomong sebelum pertama. Dia mau meyakini diri. Ibunya bener nggak sih mau nemenin saya? Gitu. Setelah 10 menit baru nanya. Nanyanya juga gini, ibu kenapa di sini? Kita bilang, terus saja. Baru tuh dia percaya bahwa ibuku lagi nemenin aku. Di menit ke-30 baru dia nanya atau dia curhat. Bu, kan begini Bu, walaupun masih kecil ya, tadi tuh aku, misalnya gitu ya, aku tuh berpikir tentang, anak-anak introvert itu selalu gitu, aku berpikir tentang, menurut aku, menurut pikiran aku, kenapa ya, selalu kayak gitu, dan itu kita harus dengerin, nggak bisa, sudahlah, nggak bisa begitu, oh gitu ya, oh bagus ya, saya biasanya suka memberikan ini dulu, memberikan kesan bahwa, bagus banget cara berpikir kamu ya, udah tepat ya. Nah, anak introvert dipuji nggak suka. Hebat kamu, enggak, biasa aja. Itu anak introvert, kita punya anak introvert. Kamu hebat loh, enggak, biasa aja. Ya. Tapi dia senang. Oh, baik. Gitu ya. Nah, karena dia anak laki-laki, gampang. Ingat aja, itu kunci buat anak laki-laki. Pantang, nasihati, ajak ngomong, musyawarah, negur anak laki-laki dalam keadaan lapar, haus, ngantuk. Nah itu kunci buat anak laki-laki apapun wataknya. Itulah sambil makan kita tungguin. Ya, sambil makan. Terus ada anak yang introvertnya itu kombinasi suka dipeluk-peluk. Setelah dia yakin ibunya mau nemenin, dia deketin kita tuh. Desel-desel. Ya udah kita usap-usap paling. Makanya kita belajar lagi tuh teknik yang namanya bahasa kasih. Ada lagi anak introvert itu senang hadiah. Hadiah gitu. Kita tanya lagi, mau makan apa nak? Misalnya kalau dia lagi makan, atau mungkin kita punya hadiah, ibu punya hadiah loh. Nah, itulah kita harus tahu dia senangnya apa. Ibu beliin es krim buat kamu. Dan anak introvert itu senang banget benda-benda yang agak bagus dan agak mahal dikit. Dia tanya nanti, es krimnya apa Bu? Woody. Es krim zaman dulu banget Woody. Sekarang udah nggak ada Woody. Ya, apa nih? Misalnya kita bilang Häagen-Dazs, seneng dia. Itu artinya kita menghargai dia gitu. Kalau memang baterai kasihnya hadiah, ya. Kemudian kalau berantem, ini harus kita tahu ya, gimana caranya, usahakan ya.
kita nggak berantem depan anak, itu usahakan gimana? Kalau kita udah usahakan sesekali tiba-tiba pecah juga, itu lain hal. Tapi usahakan, karena ya kita nggak bicara masalah anak saja nih. Suami nggak suka dikasih masukan depan orang. Laki-laki yang menjadi suami nggak suka dikasih masukan. Kalau kecuali dia nanya. Ya, itu enggak baik-baik sebagai kesantunan kita istri terhadap suami. Itu risetnya banyak sekali. Ya. Nah, tapi kalaupun nggak sengaja tiba-tiba sudah pecah juga, terus bapaknya pergi, anaknya datang, bunda nangis ya. Nah, kita bilang iya nak. Karena banyak ibu-ibu, bunda nangis ya. Enggak, kan air mata udah kemana-mana. Ya, bilang iya. Bunda nangis ya. Iya nak. Sedih, iya sedih. Gitu. Karena kita bukan hanya buat diri kita sebetulnya, kita mau ngajarin anak bahwa bundamu juga nggak superwoman. Iya bisa nangis. Nggak apa-apa anak-anak belajar gitu. Nah, tapi dia tahu bahwa bundanya setelah nangis, bundanya, oh bundaku kalau nangis istighfar. Supaya nanti dia juga besok-besok kalau nangis istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus bilang terima kasih ya kamu perhatiin bunda nak gitu. Nah itu memang nggak mudah itu, karena kita kadang-kadang nggak terbiasa. Apalagi gara-gara bapaknya. Bunda nangis ya, iya. Bunda marah, iya bapakmu itu udah dari dulu bunda selalu digini. Keluar lalala. Itulah makanya nanti bedanya belajar dengan belum belajar. Kalau dulu belum belajar, bapakmu itu. Kalau sudah belajar kan, ya paling sampai iya, terima kasih ya nak, gitu. Kenapa sih bunda? Nah, lihat aja umurnya, penting nggak kita ceritakan? Ya, penting nggak kita lihat lagi umurnya? Ya, tapi sampaikan, ya tadi bunda emosi. Ya, ayahmu bilang gini, bunda lagi emosi. Tapi sekarang alhamdulillah karena udah nangis, udah oke. Jadi biarkan anak tahu menangis itu cara releasing yang Allah kasih langsung. Makanya kenapa Allah kasih air mata? Ya, karena banyak di antara kita suka nggak pantang, nggak boleh nangis. Itu justru salah itu, justru keliru. Ya, oke. Kemudian anak perempuan kurang dari 5 tahun memukul temannya. Nah ini sih. Kalau anak-anak masih kecil kayak gini, itu pakai pendekatannya dengan baterai kasih. Anak yang suka mukul, suka mencubit, itu berarti kurang dipeluk. Ya, ini to the point aja saya sampaikan, kurang dipeluk. Maka pada saat kita mau kasih tahu anak bahwa mukul itu nggak baik, kita peluk dulu. Kita cas baterainya dulu. Peluk. Nggak usah ngomong apa-apa, peluk aja. Sampai tuh anak rasa aman gitu. Nah, baru baterainya nyala tuh di listrik kepalanya, baru kasih nasihat. Gitu ya, baru kasih nasihat bahwa bahwa memukul tuh nggak enak. Kita kan selama ini karena kaget ya, anak mukul temen, dia baterainya udah kosong malah kita marahin. Ya. Adek nggak boleh mukul, nggak boleh. Maknya. Cuma dinasehatin. Maka adik sini, peluk dulu. Saya biasanya kalau kayak gitu langsung bacain salawat anak-anak. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, angkat marahnya anak. Baru nak sakit. Ya nak ya. Tadi ya ibu sama yang saya bisa sebelum-sebelumnya tadi jelaskan, minta maaf dan jelaskan kembali. Ibu minta maaf nak. Kalimatnya ya, ibu minta maaf. Umi minta maaf. Kita kadang kebalik, maafin ibu nak. Itu beda loh. Maafin bunda ya nak. Itu beda dengan bunda minta maaf ya nak. Beda ya Bu? Beda. Secara diksi, secara rasa itu beda. Ilmu bahasa tuh luar biasa. Kan kita yang keliru. Kita minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Bunda minta maaf ya nak. Ya. Saya juga orang yang bekerja waktu itu. Jadi minta maaf sama anak-anak. Nah, untuk itulah pas lagi kerjanya tidak keluar rumah tuh anak-anak senang. Ya saya anggap untuk penebusan selama ini saya tinggalin anak-anak. Ya Allah,
Terima kasih bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa bantu, bisa ngajar dari rumah, bisa konseling dari rumah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini hikmah pandemi. Insya Allah menjadi hak ya, kafarat kita menebus karena kita kerja dulu gitu ya. Amin. Ya, Insya Allah ya. Kalau kita nggak begitu jadinya kafarat, Bu, bukan kafarat, keparat kita ini. Subhanallah. Ya Allah ya Rob. Nah, kalau sudah dewasa gimana? Itu tadi biasanya ambil momen yang indah itu pada saat dia milad atau kita yang milad. Saya ganti-gantian aja. Kalau pas saya milad, saya ada waktu sendiri-sendiri ngomong sama anak. Sambil makan ya, kalau anak lagi sambil makan ya. Ajak makan, nggak ada eranya, kita minta maaf. Terus kalau bisa disebut, minta maafnya karena peristiwa yang mana. Karena kan otak waktu peristiwanya dia meng-googling dulu, dia men-searching filenya dulu. Untuk kita mau revisi apa yang ada file yang sudah terlanjur di otak kan. Maka disebut. Minta maafnya kenapa? Minta maafnya yang mana? Gitu. Saya beberapa bulan ini selalu minta maaf sama anak saya kedua karena di otak saya muncul lagi waktu dia kecil, waktu dia gitu ya, jadi keluar. Dia pun senang. Jadi sama-sama gitu. Terus malah dia ketawa. Biasa aja loh Bu, itu kan emang anak kecil. Dia malah yang pujuk saya. Biasalah Bu, namanya juga anak kecil, masih belum ngerti apa-apa. Tapi di balik itu dia senang bahwa ibuku saja yang melahirkan aku. Dia punya khilaf, dia minta maaf sama aku. Maka dia belajar bahwa aku pun akan begitu. Gitu. Masya Allah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon izin, mohon maaf kalau misalnya ada yang terlewat. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat tadi ya.